Selamat datang di channel Mangaisme. Karena manga Kanojo Okarishimasu chapter terbaru belum rilis, maka kali ini kita akan membahas manga Kanojo Okarishimasu chapter 54-58. Sebelum admin lanjutkan videonya, jangan lupa subscribe, like dan komen di video ini. Biar admin makin semangat upload videonya. Langsung saja kita review manganya. Pada chapter 54 ini, lebih berfokus pada karakter yang bernama Sakura Sawasumi. Dia adalah mahasiswa tahun pertama, dan dia bekerja sebagai pacar rentalan. Setiap hari dia bangun pada jam 4 pagi. Aktivitasnya dimulai dengan menggosok gigi, lalu menulis kaligrafi, meskipun dia langsung membuangnya. Setelah itu, dia membawa anjingnya jalan-jalan, dan tidak lupa dia menyapa seorang kakek-kakek. Lalu dia pulang dan mandi. Kemudian kalau mandi, dia tidak suka berlama-lama, cukup 10 menit saja. Kemudian dia pergi ke kampus dengan naik bus. Dia adalah seorang gadis yang bertalenta. Pelajaran kesukaannya adalah sejarah Jepang. Tapi dia benci dengan pelajaran komunikasi internasional. Soal pekerjaan, dia hanya menerima rental pacar 2 kali dalam seminggu, saat berkencan. Biasanya, dia pergi minum teh, menonton, dan aktivitas pacaran lainnya. Untung saja tidak ada pelanggan yang bertingkah di luar batas. Tapi, dia tidak bisa menempatkan dirinya sendiri, bahkan saat kencan. Dia tidak berani memegang tangan pelanggannya. Menurut Mizuhara, Sumi itu orangnya cantik putih, dan tekun. Tapi dia cuma kurang percaya diri. Kemudian scene berpindah pada saat dia mandi. Dia teringat dengan kata-kata Kazuya kemarin. Kazuya berkata, kalau orang selembut dirinya tidak cocok untuk bekerja sebagai pacar rentalan. Dan pada saat berkencan dengan pelanggan, awalnya dia tidak berani untuk pegang tangannya. Tapi karena dia teringat dengan perkataan Kazuya, kemudian dia memberanikan diri untuk memegang tangannya. Walaupun, awalnya dia memegang cuma di jarinya saja. Tapi karena melihat ekspresi Sumi yang pemalu, akhirnya, pelanggannya tersebut megang tangannya Sumi. Pelanggannya itu juga bilang, kalau dia orangnya kurang percaya diri. Dan dia merasa tidak nyaman ketika bertemu gadis yang selalu banyak tanya. Menurutnya, dia paling suka dengan gadis pendiam seperti Sumi. Mendengar perkataan pelanggannya tersebut, Sumi merasa sangat bahagia. Dia merasa bisa berubah dalam hatinya. Dia berterima kasih pada Kazuya, karena sudah memotivasi dirinya. Dan ketika waktu perjalanan pulang, tiba-tiba dia mendengar suara yang familiar dengannya. Ternyata suara tersebut berasal dari Kazuya dan Mizuhara yang sedang berdebat. Mengetahui hal tersebut, seketika dia bersembunyi di balik dinding pagar. Sambil mendengarkan perkataan mereka, mengetahui Kazuya sangat perhatian ke Mizuhara. Tiba-tiba jantungnya berdetak kencang. Mungkinkah dia cemburu? Dan selanjutnya chapter 55. Berjudul Masukan Ayah. Pada awal chapter, diperlihatkan ayah Kazuya berada di depan kos-kosan anaknya. Dia teringat waktu kemarin, saat melihat anaknya sedang bertransaksi dengan Mizuhara. Sedangkan di dalam kos-kosan, terlihat Kazuya sedang bersih-bersih. Kemudian dia mendengar ada orang yang mengetuk pintu. Lalu dia berjalan dan membukakan pintunya. Sontak dia kaget, saat melihat ayahnya datang ke tempatnya. Dalam hati dia berkata, kenapa dia datang ke sini? Kemudian Kazuya menyuruh ayahnya masuk ke dalam. Lalu Kazuya menuangkan teh untuk ayahnya. Dengan wajah serius ayahnya berkata, Kazuya, apa kau punya sesuatu yang ingin kau bicarakan denganku? Sontak Kazuya panik. Dia mengira ayahnya sudah tahu tentang hubungan palsunya dengan Mizuhara. Lalu ayahnya berkata, bukankah hari perayaan 1 tahun hubunganmu dengan Chizuru sebentar lagi? Tapi Kazuya malah pura-pura bodoh, dan merasa tidak ingat. Lalu dengan nada emosional ayahnya berkata, hubungan kalian berdua baik-baik saja kan? Jangan sampai kau membuat masalah dengannya. Sontak perkataan ayahnya, membuat Kazuya mengeluarkan keringat dingin. Kemudian dia berkata, sejujurnya dia sangat membantuku. Justru aku yang membuatnya banyak masalah. Setelah mendengar perkataan anaknya tersebut, seketika dia berdiri dari tempat duduknya. Lalu dengan keras dia meninju muka anaknya tersebut. Kazuya pun terkapar di lantai. Kemudian dengan nada marah ayahnya berkata, jangan bohong padaku bocah ingusan. Aku tahu kamu dapat uang dari Chizuru. Aku sudah lihat saat dia memberikan uang padamu.
Kami sudah membayar kuliahmu. Tapi di sisi lain kamu mengambil kesempatan dari Chizuru. Kamu sudah membohongi orang tua selama setahun ini. Kami tidak membesarkanmu dengan cara seperti itu. Di mana letak rasa malumu? Meskipun merasakan tonjokan, tapi dalam hati Kazuya merasa lega. Karena ayahnya belum mengetahui mengenai kebenaran hubungannya dengan Mizuhara. Lalu tiba-tiba ayahnya mengeluarkan uang 200.000 yen. Dia berkata, pakailah uang ini untuk mengembalikan uang Chizuru. Dan berhentilah mempermainkan dia. Dan cepatlah putus sekarang. Sebagai bapakmu, aku harus bertanggung jawab. Aku tidak ingin Chizuru jatuh dalam penyesalan. Karena lelaki pecundang sepertimu. Mendengar perkataan ayahnya sontak membuat Kazuya marah. Lalu dia berkata, aku sudah membayarnya kembali. Ayah tidak tahu dengan perasaanku dan hubungan kita. Jadi jangan berkata seolah-olah Anda tahu segalanya. Aku serius untuk berkomitmen dengan Mizuhara. Kemudian ayahnya berkata, kau sudah jadi pria dewasa. Sudah waktunya kau bertingkah seperti itu. Lalu ayahnya pergi. Sedangkan Kazuya, dia duduk di teras depan kamarnya. Sambil menahan sakit. Kemudian dengan kesal dia berkata, tahu apa kamu Patua? Jangan seenaknya mengambil kesimpulan. Aku tahu dia marah, tapi aku lega karena dia tidak tahu yang sebenarnya. Mungkin kalau dia tahu yang sebenarnya lebih baik aku bunuh diri saja. Kemudian Mizuhara datang dan bertanya, kenapa pipimu bengkak begitu? Kemudian Kazuya menceritakan semuanya ke Mizuhara. Kalau tadi ayahnya datang sambil marah. Karena kemarin dia melihatku saat memberikan uang kepadamu. Dia mengira aku meminta uang ke kamu. Jadi dia ke sini membawa uang cash untuk membayarmu kembali. Tapi aku senang. Kupikir tadi rahasiaku terbongkar. Lalu Mizuhara mendekati Kazuya dan berkata, terima kasih untuk hari itu. Saat kau bilang aku sangat bertalenta. Sejujurnya aku sangat senang. Kamu kelihatan sedih. Kupikir aku bisa memberimu semangat. Bukannya menjawab perkataan Mizuhara. Tapi mata Kazuya malah fokus ke dua gumpalan daging segar yang bersembunyi di balik baju Mizuhara. Menyadari hal tersebut, Mizuhara menggampar Kazuya dengan keras sambil bilang, dasar sampah, ucap Mizuhara. Pada chapter 56, berjudul, Dirimu yang Biasanya. Di awal chapter, diperlihatkan Kazuya dan teman-temannya yang baru selesai liburan. Mereka menceritakan pengalamannya saat liburan kemarin. Ini adalah tahun kedua mereka masuk universitas. Lalu Shin berpindah ke tempat kerja Kazuya. Di sana terlihat ada sang manajer karaoke, yang bernama Hiroshi Uside. Dia menceritakan kalau istrinya adalah seorang pramugari, yang membuatnya harus berjuang dengan keras untuk mendapatkannya. Dia juga berkata, orang seperti kita hanya bisa menawarkan perasaan. Kalau bisa, jangan mencintai cewek yang membuatmu terlibat dalam pertarungan berat. Dalam hati Kazuya berkata, aku cuma jatuh cinta pada seorang pacar rentalan. Setelah selesai bekerja Kazuya pergi menemui Mizuhara, karena hari ini rencananya dia akan kencan dengannya. Kemudian, mereka ketemuan di suatu tempat yang dijanjikan. Seperti biasa, Kazuya selalu lebay saat bertemu dengan Mizuhara, kemudian mereka masuk ke dalam sebuah kafe. Di sana mereka berdua memesan es kopi. Kemudian Kazuya mengeluarkan dompetnya untuk membayar Mizuhara. Melihat hal itu, kemudian Mizuhara berkata, kupikir menyewaku tiap minggu itu berlebihan. Dia beralasan, kalau Kazuya tidak berkewajiban apapun untuk melakukan sejauh ini. Kedua, itu cukup gak adil dengan pelanggan yang lain. Lalu dengan menyewaku tiap minggu, itu akan menguras banyak uangmu. Yang paling penting, kupikir menyewaku dengan alasan selain untuk kencan itu tidak sehat. Dan kita juga ada masalah dengan Mami. Kalau ketahuan kita masih bersama, akan jadi masalah lagi. Dan jangan lupakan tentang Ruka. Meskipun dia memperbolehkanmu menyewaku, tapi jangan lupakan perasaannya. Mendengar perkataan Mizuhara, seketika Kazuya teringat saat dia memohon ke Ruka agar mau mengizinkan dia kencan dengan Mizuhara. Dia beralasan ingin mendukungnya. Karena Kazuya melihat, ada potensi Mizuhara dalam dunia akting. Sekaligus membalas budi, karena Mizuhara sudah banyak membantunya. Dengan alasan tersebut, akhirnya Ruka mengizinkan Kazuya untuk kencan dengan Mizuhara. Tapi, sebagai gantinya, Ruka ingin nonton bareng dengan Kazuya, saat Mizuhara nanti perform.
Kemudian Shin berpindah ke Kazuya dan Mizuhara. Mereka baru saja keluar dari sebuah kafe. Sambil tersenyum Mizuhara berkata, mari kita pergi ke suatu tempat yang kamu suka. Tapi bukannya menanggapi Mizuhara, Kazuya malah berkata, jadilah dirimu yang biasa. Karena dia sudah tahu Mizuhara yang sesungguhnya, menurutnya. Jadi merasa aneh ketika Mizuhara tidak seperti biasanya. Kazuya juga berkata, kamu gak usah berpura-pura saat denganku. Karena aku merasa tidak nyaman. Kemudian Mizuhara menjawab, dia beralasan. Semua itu dia lakukan untuk mengasah skill aktingnya. Dan jika dia tidak bisa berakting menjadi gadis impian pelanggan, maka, itu semua gak ada artinya. Kemudian Kazuya berkata, kebetulan sekali. Karena kamu yang sesungguhnya adalah impianku. Dengan wajah terkejut Mizuhara berkata, kenapa kamu bilang begitu dengan wajah yang serius sekali? Tapi baiklah, jika itu yang kamu mau. Aku akan jadi diriku yang biasa. Kemudian, mereka berpisah di jalan, karena waktu sewa Mizuhara sudah habis. Mereka berjalan saling menjauh, dan tiba-tiba saat berjalan, ada orang yang menarik jaket Kazuya. Dan saat menoleh ke belakang, ternyata orang tersebut adalah Mizuhara. Dia bertanya, apa kamu ada waktu luang? Karena ada tempat yang ingin aku tuju. Ternyata, Mizuhara mengajak Kazuya ke tempat latihan baseball. Di sisi lain, Kazuya mulai bingung. Dalam hati dia bertanya-tanya, apakah kita sedang kencan? Kemudian, dia memperhatikan Mizuhara yang lagi main. Menurutnya, meskipun Mizuhara cewek yang feminim, tapi dalam memukul bola, dia cukup mahir. Kemudian Kazuya bertanya, apa kamu sering ke sini? Lalu Mizuhara berkata, tidak terlalu sering, hanya sekedar mengeluarkan isi hati. Kita berdua mendapatkan manfaat dari itu. Jadi, kamu jangan menganggap kalau kita sedang kencan. Kemudian, ada dua orang lelaki sedang mengobrol. Mereka membicarakan kecantikan Mizuhara. Seorang dari mereka berkata, cantik, tapi sayang ada cowoknya. Lalu seorang dari mereka berkata, tidak mungkin dia cowoknya, mungkin dia pesuruh atau semacamnya. Mendengar perkataan mereka, seketika aura Kazuya menjadi gelap. Dalam hati Kazuya berkata, dimanapun dia berada, Mizuhara selalu memancing perhatian orang. Kemudian Kazuya berkata, apa kamu tidak apa-apa? Apa yang terjadi di hari itu? Maksudku, gimana perasaanmu saat kita bertemu dengan normal seperti ini? Aku baik-baik saja, jawab Mizuhara. Karena kamu bukan orang yang mencurigakan. Jadi jangan terlalu dipikirkan. Mari kita bertingkah seperti layaknya tetangga yang ramah. Lalu dia memukul bola yang dilemparkan oleh mesin. Dan pukulannya tepat mengenai target. Saking senangnya, kemudian Mizuhara mengajak tos Kazuya. Saat Kazuya mengangkat tangannya, tiba-tiba Mizuhara memukulkan tangannya dengan keras. Sampai-sampai tangan Kazuya bergetar. Kemudian Mizuhara mengajak Kazuya pergi. Karena ada satu tempat lagi yang harus dikunjungi. Kazuya mengira Mizuhara mengajak kencan makan malam. Tapi di luar dugaan, ternyata Mizuhara malah mengajaknya mengunjungi neneknya yang berada di rumah sakit. Kata Mizuhara, neneknya meminta untuk mengajak Kazuya. Kemudian, mereka masuk kamar di mana nenek Sayori dirawat. Saat melihat Mizuhara datang bersama Kazuya, nenek Sayori kelihatan senang sekali. Dia memanggil Kazuya untuk duduk di sampingnya. Sambil menggandeng tangan Kazuya, lalu mereka mengobrol. Saat melihat hal tersebut, tiba-tiba Mizuhara berkata, Nek, bukannya nenek terlalu dekat dengan pacarku? Kemudian neneknya menjawab, oh, dia tidak masalah kok, malah aku ingin bicara panjang lebar, dengan kehidupan masa mudanya. Dalam hati Kazuya berkata, aku tahu kita ini pasangan. Gak seharusnya aku kaget, tapi mendengar barusan yang dia katakan, membuat jantungku berdetak kencang. Dan saat Mizuhara pergi mengambil air, tiba-tiba nenek Sayori berkata, sebenarnya Kazuya-kun, ada yang ingin kutanyakan padamu. Sontak perkataan nenek Sayori membuatnya bertanya-tanya. Lalu Kazuya berkata, apa yang Anda ingin tanyakan padaku, Nek? Kemudian nenek Sayori berkata, ngomong-ngomong, apa kamu sudah melihat Mizuhara bermain teater? Bagaimana menurutmu? Kemudian Kazuya berkata, dia sungguh luar biasa, dan sangat bertalenta. Dia seperti superstar sungguhan. Lalu nenek bertanya, apa kamu sudah bilang ke Chizuru? Sudah, Nek, ucap Kazuya.
Kemudian nenek berkata, sejak kecil Mizuhara sangat menyukai teater, menjadikan dia banyak disanjung orang, dan selalu membuat aku takjub. Kemudian Kazuya berkata, menurutku, Mizuhara adalah orang yang paling kuat yang pernah aku temui, dan selalu membantuku. Jujur aku tidak bisa apa-apa tanpanya. Mendengar perkataan Kazuya, Nenek Sayori tiba-tiba tertawa, lalu dia berkata, kuat katamu. Sejujurnya waktu dia kecil dia cukup lengket, dan cengeng. Dia juga sering menagis karena anak tetangga kami yang lebih tua. Dan pada saat tidur dia sering merangkak ke kasurku karena takut sendirian. Kemudian Kazuya otak ngeresnya muncul. Dia membayangkan kalau seandainya Mizuhara merangkak ke tempat tidurnya. Sontak otak ngeresnya itu, membuat adik kecilnya bangun. Lalu Nenek Sayori sambil menangis dia berkata, mungkin di umurku sekarang, aku tidak bisa melihat matahari terbit berikutnya. Aku tidak ingin Chizuru tahu kalau hidupku tidak lama lagi. Masuk rumah sakit berkali-kali tak pernah dapat kabar bagus. Mendengar perkataan Nenek Sayori, membuat Kazuya panik tak terkira. Lalu, menyadari hal tersebut, tiba-tiba Nenek Sayori berkata, kalau dia cuma bercanda. Kemudian nenek berkata, kau tahu Kazuya-kun, kupikir suatu hari nanti, kamu bisa membuatnya menjadi besar. Mendengar hal tersebut, membuat perasaan Kazuya Menkadi tertekan. Lalu dia berkata, maaf Nek, tapi jangan terlalu berharap banyak padaku. Kemudian Nenek Sayori memberikan motivasi ke Kazuya. Dia berkata, kamu adalah anak muda yang sehat dan gagah. Aku yakin kamu bisa. Aku bisa melihat bahwa dirimu sudah bisa menguatkan dirimu sendiri. Tak ada orang yang sempurna. Kadang kita kehilangan dan jatuh. Kita tahu kalau kita ini lemah dan rapuh. Tapi kita masih bisa bangkit lagi dan lagi, untuk mengejar kebahagiaan kita. Dan itulah kehidupan. Potensi sesungguhnya menjadi manusia, terletak pada kenyataan itu. Meskipun kita dalam kondisi terendah, tapi kita masih bisa bergembira atas kesuksesan orang lain. Kita harus bisa belajar untuk menerima dan ikhlas. Chizuru itu tidak mudah menerima kekurangannya. Dia menyembunyikan kelemahannya dengan memakai pesona kuatnya. Sebagai pelindung, tidak ada orang yang tidak merasa kesepian dari waktu ke waktu. Tapi ada orang yang menyembunyikannya dengan cara mencari kesibukan dan karir. Tapi dia tidak bisa selalu bertingkah seperti itu selamanya. Pasti suatu hari nanti, dia membutuhkan seseorang yang bisa dipercaya untuk menunjukkan siapa dia yang sebenarnya. Kemudian sambil memegang tangan Kazuya, Nenek Sayori memohon agar dia mau selalu menjaga Mizuhara. Mendengar hal tersebut Kazuya bingung dan kaget. Di dalam benaknya Kazuya berkata, dia tidak tahu harus bagaimana cara menjawab. Kemudian dengan sangat yakin dia berkata, aku sangat mencintai Chizuru, melebihi rasa cinta saya pada siapapun. Mendengar perkataan tersebut Nenek Sayori kelihatan senang dan merasa lega. Lalu dia berkata, sekarang aku bisa pergi dengan tenang. Kemudian Kazuya dan Mizuhara keluar dari rumah sakit. Di dalam perjalanan Mizuhara bertanya, apakah nenek tadi bilang sesuatu padamu? Iya, tapi tidak terlalu penting, ucap Kazuya. Akhirnya mereka sampai di kos-kosan. Lalu Kazuya masuk kamar. Di dalam kamar, Kazuya masih memikirkan perkataan Nenek Sayori tadi. Dalam benaknya dia meyakinkan dirinya, untuk selalu ada untuk Mizuhara. Meskipun dia sadar dia bukan pacarnya. Tapi dia ingin melakukan sesuatu untuknya. Dia ingin mewujudkan ekspektasi Nenek Sayori. Kazuya ingin menjadi seorang pria yang dia pikirkan. Kemudian saat memandangi foto Mizuhara di HP-nya, tiba-tiba bel di kamarnya berbunyi. Lalu dia berjalan ke depan pintu lalu membukanya. Dia langsung kaget. Ternyata tamunya adalah Mizuhara. Dia bingung sekaligus senang. Dalam pikirannya dia bertanya-tanya, kenapa malam-malam Mizuhara mengetuk pintu? Dan dari wajah Mizuhara dia kelihatan gelisah. Dan sayang sekali manganya berakhir. Nantikan video lanjutannya yang berjudul Rahasia Tengah Malam. Jangan lupa like bila kamu suka dengan video ini.